Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan judul riset pemasaran dari kelompok 13 sendiri yang berjudulkan Pengaruh Perilaku Konsumsi Skincare Terhadap Gaya Hidup Konsumtif pada Mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Di sini saya Kenter Novel Humam Haryanto, NRP103 bersama rekan saya Nayaka Novel Sulaiman dan juga Nabila Intan Cahyani. Berikut merupakan bab 1 atau pendahuluan dari kelompok kami. Masuk di latar belakang di era digital, kemudahan akses informasi meningkatkan intensitas penggunaan media sosial untuk memperhatikan citra diri dan status sosial. Fenomena ini sangat mempengaruhi mahasiswa yang cenderung ingin selalu relevan dengan lingkungan sosialnya melalui dorongan mengikuti tren dan rasa takut akan tertinggal, dan berakibat terjadi pergeseran di mana konsumsi kini meluas ke kebutuhan tersier, khususnya produk skincare yang menjadi prioritas untuk mencapai standar kecantikan tertentu. Penelitian ini berangkat dari adanya korelasi positif di mana semakin tinggi perilaku konsumtif mahasiswa, maka semakin tinggi pula intensitas penggunaan skincare sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Oke, untuk rumusan masalah ada 3 poin, yaitu bagaimana perilaku konsumsi skincare pada mahasiswa ITS. Yang kedua, bagaimana gambaran gaya hidup konsumtif pada mahasiswa ITS. Yang ketiga ada apakah terdapat pengaruh perilaku konsumsi skincare terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa ITS. Lalu di tujuan penelitian untuk mengidentifikasi perilaku konsumsi skincare di kalangan mahasiswa ITS, mendeskripsikan gaya hidup konsumtif mahasiswa ITS, juga menganalisis pengaruh perilaku konsumsi skincare terhadap gaya hidup konsumtif secara signifikan. Dan manfaat penelitian bagi peneliti menambah wawasan penerapan metode riset pemasaran pada fenomena konsumen bagi mahasiswa sebagai bahan refleksi agar bijak dalam mengambil keputusan konsumsi. Lalu bagi institusi menjadi referensi akademik untuk penelitian selanjutnya. Bagi industri memberikan masukan terkait karakteristik konsumen mahasiswa untuk menyusun strategi pemasaran yang tepat. Berikut merupakan bab 2 atau tinjauan pustaka yang kelompok kami ambil. Oke, mahasiswa saat ini berada dalam fase pencarian jati diri yang sangat memperhatikan penampilan demi meningkatkan kepercayaan diri dan pengakuan sosial. Karakteristik ini membuat mereka sangat responsif terhadap standar kecantikan yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, media sosial seperti TikTok kini menjadi ruang utama yang membentuk pola konsumsi tersebut melalui algoritma FYP dan konten influencer.
mahasiswa terpapar tren skincare secara masif dan spontan. Mereka cenderung mempercayai kualitas produk hanya berdasarkan viralitas atau jumlah like, sehingga sering kali mengambil keputusan membeli secara cepat tanpa melakukan verifikasi informasi terlebih lanjut. Baik, selanjutnya merupakan subbab gaya hidup konsumtif yang tepat terdapat pada tinjauan pustaka itu sendiri. Yang pertama ada pengertian gaya hidup konsumtif. Jadi gaya hidup sendiri artinya itu mencerminkan aktivitas, minat, dan pendapat individu, sedangkan perilaku konsumtif sendiri memiliki arti pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh emosi, tren, ataupun lingkungan sosial. Dalam kedua definisi ini, maka dapat diketahui bahwasannya gaya hidup konsumtif adalah perilaku membeli berlebihan tanpa prioritas. Selanjutnya merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, yang seperti rendahnya literasi keuangan, kemudahan teknologi, serta pengaruh sosial dan tren itu merupakan contoh dari kedua faktornya. Terus yang ketiga ada indikator sendiri dari hidup konsumtif itu yang bagaimana. Kami mengutip dari penelitian ahli terdahulu, dikaji oleh peneliti, ditemukan bahwasanya indikatornya berupa pembelian berdasarkan keinginan, pengaruh tren dan promosi, dorongan menjaga penampilan, dan juga impulsif. Baik, selanjutnya merupakan sebuah kerangka konseptual dan juga hipotesis penelitian yang peneliti ambil. Di sini, kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan hubungan perilaku konsumsi skincare dengan gaya hidup konsumtif mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Di sini dapat diketahui bahwasannya kami melakukan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan perilaku konsumsi sebagai variabel independen yaitu variabel X dan juga gaya hidup konsumtif sebagai variabel dependennya. Hubungan keduanya bersifat langsung di mana peningkatan konsumtif skincare mendorong terbentuknya gaya hidup konsumtif. Terus pada hipotesis penelitian di sini ada HA0 yang berarti perilaku konsumsi skincare tidak berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa ITS. Dan juga H1 sebaliknya yaitu perilaku konsumsi skincare berpengaruh positif dan signifikan terhadap gaya hidup konsumtif pada mahasiswa ITS.
Baik, selanjutnya merupakan bab 3 yaitu metodologi penelitian yang kami gunakan. Baik, selanjutnya merupakan subbab teknik pengolahan data dan juga pengambilan data dalam penelitian kami. Di sini kami menggunakan teknik pengambilan data melalui kuesioner dengan metode skala Likert sendiri. Untuk pengolahan data, di sini step satunya yaitu kita mengolah data dengan memeriksa kelengkapan jawaban responden, coding dilakukan dengan memberi kode numerik, dan juga scoring dilakukan dengan mengubah jawaban ke dalam bentuk angka. Di sini parameternya ada 1-5 yang berarti 1 sangat tidak setuju, hingga 5 yang berarti sangat setuju. Setelah itu, step keduanya, setelah para responden mengisi kuesioner, data diolah sebagai data primer. Jawaban yang telah diberi skor ditabulasikan menggunakan MEAN digunakan untuk menggambarkan tiap variabel. Berikut merupakan rumus MEAN-nya, yaitu nilai rata-rata sama dengan sigma X yang berarti jumlah seluruh skor per N, yaitu jumlah data. Baik, berikutnya merupakan teknik pengolahan data step 3 dan step 4, yaitu kami melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas sendiri. Pertama, validitas itu ditujuan untuk menunjukkan kemampuan instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dinilai dari korelasi yang memenuhi kriteria statistik. Terus yang kedua itu ada uji reliabilitas. Itu digunakan untuk menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika digunakan berulang kali. Uji reliabilitas ini dinyatakan berhasil jika nilai Cronbach alpha memenuhi batas minimum, sehingga data dapat dipercaya secara ilmiah dan akurat. Baik, berikutnya merupakan step 5 sendiri, yaitu analisis data dilakukan untuk mengolah data primer dari kuesioner guna untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Di sini kami melakukan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta kecenderungan jawabannya. Teknik yang kami gunakan itu nanti akan meliputi distribusi frekuensi, terus ada persentase dan nilai-nilai rata meannya sendiri. Terus untuk step 6-nya kami akan melakukan analisis statistik inferensial untuk menguji hubungan antar variabel itu sendiri. Di sini step by step-nya lebih tepatnya di bagian kiri ada melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan juga uji heteroskedasitas. Terus yang kedua ada melakukan analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu sendiri. Terus yang ketiga ada melakukan uji T untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh antara variabel dengan dasar pengambilan keputusan pada nilai signifikansi sebesar 0,05. Yang keempat yaitu menghitung koefisien determinasi atau R pangkat 2 untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oke. Untuk populasi, subjek penelitian ada di mahasiswa aktif ITS yang menggunakan produk skincare, dan alasan pemilihan karena kelompok ini dianggap relevan untuk memberikan data terkait pengaruh konsumsi skincare terhadap gaya hidup.
Untuk pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria mahasiswa aktif ITS. Pengguna skincare dan bersedia mengisi kuesioner. Berdasarkan perhitungan rumus Green dengan satu variabel bebas, maka ditetapkan jumlah sampel minimum sebanyak 105 responden untuk memastikan data yang diperoleh memadai untuk diuji secara statistik.